pagi Bu, nama saya Maimunah Bu. Baik Ibu Maimunah, terima kasih sudah datang di konsultasi hari ini. Bagaimana dengan kabar Ibu? Kabar baik Bu, terima kasih. Oke, baik Ibu. Untuk proses konseling kita hari ini akan berlangsung selama 60 menit. Saya berharap Ibu Maimunah bersedia bekerja sama untuk keberhasilan proses konseling hari ini. Baik Bu. Oke, baik Ibu, boleh saya tahu kondisi Ibu akhir-akhir ini bagaimana? Akhir-akhir ini saya merasa sering buang air kecil dan mudah lapar Bu. Oh, seperti itu ya yang Ibu rasakan akhir-akhir ini. Boleh saya lihat catatan medis Ibu? Oh iya Bu, ini catatannya di saya Bu. Oke. Saya mengerti. Di sini saya lihat catatan medis Ibu, glukosa darah puasa Ibu 170 mg per desiliter. Kemudian berat badan Ibu 72 kg dan tinggi badan Ibu 155 cm. Di sini juga diagnosa medis Ibu diabetes mellitus tipe 1. Apakah betul, Bu? Iya betul Bu. Baik Bu, menurut diagnosa medis Ibu menderita diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 secara umum adalah penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-keduanya. Diabetes mellitus tipe 1 yang sedang Ibu alami adalah kondisi di mana tubuh benar-benar berhenti memproduksi insulin karena kerusakan sel pankreas yang memproduksi insulin oleh sistem kekebalan tubuh. Faktor risikonya bisa karena umur di atas 45 tahun, riwayat anggota keluarga, obesitas, riwayat gangguan toleransi gula, riwayat DM, dan hipertensi. Oh begitu ya Bu. Kalau hiperglikemia itu artinya apa ya Bu? Hiperglikemia adalah kondisi medis berupa peningkatan kadar glukosa darah melebihi normal yang menjadi karakteristik beberapa penyakit terutama diabetes mellitus di samping berbagai kondisi lainnya. Apakah dapat dipahami, Bu? Oh iya saya paham Bu. Kemudian di sini saya akan melakukan pengajian gizi ya Bu, untuk antropometri berat badan Ibu 72 kg, kemudian untuk berat badan 155 cm, kemudian untuk perhitungan indeks massa tubuh Ibu berdasarkan tinggi badan dan berat badan adalah 30 kg cm pangkat 2, yang artinya Ibu kelebihan berat badan tingkat berat. Oh begitu ya Bu. Iya Bu, lalu data biokimia Ibu kadar glukosa darahnya 170 mg per desiliter ya Bu. Nah, untuk riwayat gizi Ibu kesulitan mengendalikan nafsu makan ya Bu. Nah, kemudian untuk riwayat personal Ibu, apakah ada keluarga yang memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus tipe 1 sebelumnya? Nggak ada Bu. Oh, tidak ada ya Bu. Kemudian untuk pekerjaan Ibu bekerja sebagai apa ya Bu? Saya bekerja sebagai akuntan Bu. Sebagai akuntan ya. Oke, kemudian di sini kita akan melakukan diagnosis gizi ya Bu berdasarkan hasil pengkajian gizi tadi. Baik Bu, silahkan. Di sini diagnosa Ibu NI 1.3, kelebihan asupan energi berkaitan dengan sering mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat dan lemak. Pada makanan ditandai dengan asupan energi 120% kebutuhan energi. Kemudian NC 2.2, perubahan nilai laboratorium terkait gizi berkaitan dengan gangguan metabolisme karbohidrat akibat resisten insulin, ditandai dengan gula darah puasa 170 mg per desiliter. Nah, kemudian yang terakhir adalah NB 1.4, kurangnya kemampuan memonitor diri sendiri berkaitan dengan kesulitan mengendalikan nafsu makan, ditandai dengan asupan karbohidrat lebih dari kebutuhan. Oh seperti itu ya Bu. Iya Bu, baik, selanjutnya saya akan melakukan intervensi gizi, dimulai dari tujuan intervensi gizi ya Bu. Baik Bu. Di sini tujuan intervensi gizi Ibu mempertahankan kadar glukosa darah mendekati normal, mencapai kadar serum lipid optimal, memberikan energi yang cukup untuk mencapai atau mempertahankan berat badan,
menghindari dan menangani komplikasi akut penderita diabetes mellitus yang menggunakan insulin. Yang terakhir, meningkatkan kesehatan secara keseluruhan melalui gizi optimal. Begitu ya Bu tujuan intervensi gizinya. Ya Bu, untuk intervensinya adalah karbohidrat yang dianjurkan adalah sebesar 45% dan 65% total asupan energi. Nah, terutama karbohidrat yang berserat tinggi, glukosa dalam bumbu itu diperbolehkan. Glukosa tidak boleh lebih dari 5% total asupan energi. Kemudian dianjurkan makan 3 kali sehari dan bila perlu dapat diberikan selingan seperti buah atau makanan lain sebagai bagian dari kebutuhan kalori sehari. Kemudian untuk lemak itu untuk lemak 20% sampai 25% kebutuhan kalori itu tidak boleh melebihi 30% total asupan energi. Bahan makanan yang dibatasi adalah yang banyak mengandung lemak jenuh dan lemak trans seperti daging berlemak atau susu full cream. Konsumsi kolesterol itu di bawah 200 mg per hari ya Bu. Baik Bu, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada Bu. Oke, baik Bu, saya lanjut ya. Kemudian untuk proteinnya itu sebesar 10 sampai 20% ya Bu, total asupan energi. Sumber protein yang baik adalah ikan, udang, cumi, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, produk susu lemak, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Nah, untuk natriumnya itu sama aja seperti orang yang sehat, di bawah 1500 mg per hari. Nah, terakhir itu adalah serat ya Bu. Serat itu menganjurkan ibu mengonsumsi serat dari kacang-kacangan, buah dan sayuran, serta konsumsi karbohidrat yang tinggi serat. Jumlah serat yang disarankan adalah 20-35 gram per hari. Apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, Bu? Tidak ada Bu, sudah cukup jelas penyampaiannya Bu. Oke. Saya juga ingin bertanya, apakah ada yang ibu khawatirkan akhir-akhir ini? Saya merasa sulit mengendalikan nafsu makan saya Bu, dan berat badan saya sepertinya nggak bisa turun. Saya paham dengan kekhawatiran ibu, tapi bukan berarti berat badan ibu itu tidak bisa turun loh. Cuman ibu belum menemukan diet yang tepat aja untuk ibu. Nah, untuk itu mari kita tinjau kebiasaan makan ibu sehari-hari. Nah, bisa ibu ceritakan apa saja kebiasaan makan ibu dalam sehari? Pagi hari saya biasanya sarapan nasi goreng dengan telur ceplok dan sosis. Di kantin kantor saya suka membeli donat gula sebagai selingan pagi. Untuk makan siang saya sering makan nasi padang dengan 2 centong nasi dan lauk rendang atau paru balado. Setelah makan siang saya suka membeli Thai tea atau es teler. Pulang kantor saya suka membeli kebab, martabak telur atau gorengan. Malam harinya saya tidak makan nasi tetapi sering makan bakso, mie ayam atau siomay. Terima kasih Bu atas informasinya. Dari penjelasan Ibu terlihat ya bahwa pola makan Ibu itu cukup tinggi kalori dan banyak mengandung gula dan lemak. Kebiasaan ini mempengaruhi kadar gula darah dan berat badan Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk kita bahas beberapa perubahan kecil yang bisa kita coba terapkan? Tentu Bu, saya ingin mencoba mengubah kebiasaan saya meskipun sulit. Baiklah, nah kita mulai dari sarapan. Bagaimana kalau Ibu mencoba mengganti nasi goreng dengan roti gandum atau oatmeal yang ditambah dengan buah-buahan? Ini membantu mengontrol kadar gula darah pagi hari. Baik Bu, saya bisa mencobanya Bu. Nah, kemudian untuk selingan, alangkah baiknya juga jika ibu memilih camilan lebih sehat seperti buah segar atau kacang tanpa garam daripada donat gula. Ini akan membantu menjaga energi ibu tetap stabil tanpa lonjakan gula darah. Baik Bu, saya akan coba Bu. Bagaimana dengan makan siang saya Bu? Nah, untuk makan siang, ibu bisa mengurangi porsi nasi menjadi 1 centong dan memperbanyak sayuran. Nah, ibu bisa milih lauk sebaiknya yang rendah lemak seperti ayam tanpa kulit atau ikan bakar. Nah, untuk minuman, sebaiknya ibu memilih air putih atau teh tanpa gula daripada Thai tea atau es teler. Kemudian untuk makan malamnya bagaimana Bu? Nah, untuk makan malamnya sebaiknya ibu menghindari makanan yang tinggi karbohidrat dan lemak.
Ibu bisa memilih menu seperti sup sayuran, salad dengan sedikit protein, tahu atau tempe, atau yogurt tanpa gula dengan buah. Baik Bu, saya akan berusaha mengikuti saran Ibu. Bagaimana dengan kebiasaan ngemil saya setelah pulang kerja? Sebaiknya ibu memilih camilan yang lebih sehat, seperti buah potong, yogurt rendah lemak, dan sayur segar. Ini akan membantu mengurangi asupan harian tanpa merasa lapar. Baiklah Bu, saya akan mencoba mengikuti semua saran ini. Oke, terima kasih Bu sudah menyimak penjelasan saya tadi. Di sini saya akan memberi media edukasi berupa leaflet ya Bu, dibaca Bu ketika sampai di rumah atau ketika Ibu memiliki waktu senggang. Baik Bu, saya akan membacanya nanti. Nah, selanjutnya untuk rencana monitoring yang akan dilakukan yaitu kita akan mengkaji ulang dan mengukur secara terjadwal indikator asuhan gizi dan dari status gizi sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan, diagnosis gizi dan intervensi. Nah, kemudian untuk evaluasi gizi membandingkan data yang ada saat ini dengan status sebelumnya, tujuan intervensi dan efektivitas asuhan. Baik Bu. Baiklah Bu, berakhir sudah sesi konseling kita hari ini. Intinya Ibu harus memperbaiki pola makan Ibu dan berolahraga untuk mendapatkan kontrol metabolik yang baik. Baiklah Bu, saya akan mencoba mengikuti semua saran ini. Terima kasih banyak atas bantuannya Bu. Sama-sama Ibu, jangan ragu untuk menghubungi saya jika Ibu membutuhkan bantuan dan atau ada pertanyaan lebih lanjut. Saya yakin dengan sedikit usaha Ibu bisa mencapai pola makan yang lebih sehat dan mengontrol gula darah Ibu dengan lebih baik. Terima kasih Bu, saya akan berusaha. Semangat Ibu, kita pasti bisa melakukannya bersama-sama. Baik Bu.